Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan pesantren Ubay bin Ka'ab Bapak Ustadz Abu Salma LC, yang kami hormati Camat Telanepura Kota Jambi Bapak Novi Arman, yang kami hormati beberapa pejabat utama yang hadir pada kesempatan hari ini, ada Kabidokes dan Karumkit ya, yang tadi melaksanakan pemeriksaan ya, bakti sosial. Kemudian juga ada pejabat dari Bimas Polda Jambi, yang kami hormati para tokoh agama, tua Tengganai yang hadir di tempat ini, yang kami hormati juga para jemaah, para santri, para undangan tabligh akbar sekalian, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Kapolda Jambi, karena beliau masih ada acara di Jakarta. Oleh sebab itu beliau mewakilkan saya untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan dan bisa hadir dan duduk di acara tabligh akbar pesantren Ubay bin Ka'ab Kota Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berhasil dalam mereformasi keberadaan jahiliyah menjadi akidah Islamiyah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada pimpinan pesantren Ubay bin Ka'ab Kota Jambi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan sambutan dalam pelaksanaan tabligh akbar pesantren Ubay bin Ka'ab Kota Jambi pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini paham radikalisme sedang marak, terutama menjadi tugas kita bersama untuk membentengi diri kita baik dari paham-paham radikal mengganggu kehidupan bernegara. Para santri sekalian, jadi kalau kita lihat waktu ini terus berlalu. Baru kemarin kalau rekan-rekan para santri bisa mendengar, itu ada kejadian di Makobrimob ya, tentang rusuhnya tahanan, para teroris di sana mengakibatkan ada beberapa anggota polisi meninggal, dan hari ini sudah terjadi ledakan lagi di Surabaya. Yang diledakin apa? 3 gereja, 2 tempat umum, termasuk 1 kantor polisi. Anak-anak kecil jadi korban, anak-anak perempuan, termasuk polisi yang jaga gereja. Polisi ini Pak, apapun kegiatannya, kalau sampean itu punya gawe, ngawinin anaknya, minta bantuan polisi suruh jaga, ya dijaga di depannya. Ketika di situ ada ribut-ribut bacok-bacokan, polisi kemudian kena bacok, ya polisi itu jadi korban. Jadi polisi memang ada di garda depan manapun. Ada lurah di demo, polisi di depan. Kalau ada dilempar batu, ya polisi jadi kena lah itu, kena palanya itu. Jadi di sini memang polisi ada di depan terus. Gereja dibom, polisi kena. Kedutaan dibom, polisi kena. Apa polisi mundur? Enggak, kita tetap terus. Ketika kita masuk jadi polisi, kita udah taken lillahi ta'ala. Kalau kita meninggal, wallahu alam. Yang penting kita niat bagus. Nawaitunya kita kerja, menjaga masyarakat jangan sampai jadi korban. Jadi orang-orang tidak berdosa itu, masyarakat tidak berusaha yang menjadi korban, kita tetap harus menjaga. Jadi untuk rekan-rekan kita akui, tadi saya ngobrol sama Pak Ustadz, kita ini kalau ngomong teroris, kita ini bingung.
Kita ini dulu tuh nggak mengenal teroris. Saya dilahirkan, kakek saya dari Yaman. Saya Ahmad Haidar bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Bagil. Kakek saya datang ke sini, kerja di sini. Insya Allah ya Habib-habib dulu yang nggak ada masalah. Kita menyiarkan Islam ini tidak ada berdarah-darah. Tidak pernah kita menyiarkan agama syiar Islam, tidak pernah berdarah-darah di Indonesia. Tapi alhamdulillah. Nah itu, apapun yang radikal, apapun yang fanatik. Ini judulnya itu sudah, kalau berdiri itu sudah di pinggir kayak gini. Jalan sedikit itu jatuh. Makanya kalau orang Jawa bilang tuh ya sama dia mawon lah ya, yang sedang-sedang saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nggak ada ibu-ibu ya? Oh ada di atas. Oh ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat dari sejarah dulu, jadi dulu nih kita ini nggak pernah ada namanya teroris, itu nggak pernah. Kita ini adem ayem. Ketika Timur Tengah dulu adem ayem, kita juga nggak ada masalah. Ketika Timur Tengah bergolak, di situ juga kita juga bermasalah. Mulai dari Afghanistan, disitulah mulai dari kita ini. Orang yang berangkat dari sana, pulang dari sini, akhirnya membawa ajaran ini mentah-mentah, diterapkan di sini. Kemudian dia melakukan gerakan-gerakan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tahun 2000 terjadilah gereja bom Jawa, Sumatera. Kita terperangah, membuka mata semuanya. Ada apa ini? Tahun 2000. Terus berkelanjutan habis itu. Mulai bom Bali, bom Marriott, bom ini, bom kedutaan. Cuman sasarannya dulu adalah orang-orang bule. Nah, beranggapan dulu tuh istilahnya kalau bunuh bule itu dapat pahala. Mereka itu. Nah, kesini ketika mereka itu banyak ditangkap oleh polisi, nah polisi jadi sasaran. Dianggapnya kita ini togut. Wallahu alam. Ya kita nggak ngerti. Saya minta ini para santri sekalian, kita tegakkan ajaran agama Islam yang baik. Kita mendingan kita syiar Islam, itu yang lebih baik. Karena memang tujuan Islam itu rahmatan lil alamin. Orang membuatkan rahmat kepada umat. Jadi sekarang ini bencana demi bencana terus. Sel-sel itu terus ada terus. Tentang radikalisme ini kita berbicara. Ada beberapa nanti di itu kegiatan dari Bimas, ya kan? Tapi yang namanya niatan orang itu selalu ada, Pak. Kalau Bapak masih ingat di Bungo, itu kan ada itu. Bapaknya polisi, anaknya ini yang nyeleneh. Ya untung yang dibakar bukan Polres Bungo. Jangan bapak saya kerja di situ, di mana Damas Raya aja, Damas Raya dibakar. Wah, ya saya masih ada untungnya, agak repot gitu loh. Nah, kalau coba dibakar itu Polres Bungo, waduh, mau gak mau kan pindah Pak Polresnya. Yang kita mikir apa? Pelayanan masyarakat. Kita ini melayani masyarakat, kita memberikan pelayanan, baik Harkam Tipmas. Yang namanya orang datang ke polisi itu tiap hari ada. Dan orang datang ke polisi nggak ada orang suka, itu pasti ada bermasalah, itu pasti. Apa itu kecurian, apa itu kena tipu dan lain sebagainya, tidak pidana banyak sekali yang dilapor. Dan ini orang susah semua. Nah kalau kantor polisi nggak ada, lapornya kemana? Nah itu, ya untungnya di sana masih ada dan pelaku bisa kita tangkap. Tapi kan ditangkap ada terus, tangkap ada terus. Nah ini tanggung jawab kita seluruhnya Pak. Untuk bisa kita menegakkan ini agama Islam, syiar Islam yang benar itu bagaimana? Akidah yang benar itu bagaimana? Jangan sampai kita ini disalah-salahkan, dibengkok-bengkokkan kayak begini nih. Akhirnya orang melihat agama Islam ini jadi miris. Mohon maaf ini, orang mau masuk Islam jadi mikir loh, kok kayak begini nih? Apa benar nih Pak? Kalau dibilang enggak, kalau itu benar itu. Karena pelakunya apa itu agama Hindu? Enggak. Apa agama yang lain? Enggak. Iya pelakunya agama Islam.
Tapi ketika polisi nanti nangkepin mereka, dipikir kita ini anti-Islam. Ya bukan begitu Bapak, memang kita ini mayoritas Muslim. Ya karena kebetulan orang itu agamanya Islam. Saya pun kalau salah yang dilihat jangan saya agamanya saya selaku pribadi itu yang salah. Jangan disamaratakan. Dan yang paling berat dari hal ini yaitu dengan beredarnya media sosial. Oleh sebab itu tadi macam kayak korban-korban yang di Surabaya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Itu saya minta untuk jangan disebarkan. Anak-anak kecil macam kayak tadi ini nih, ini korban-korbannya nih. Saya lihat kakinya udah putus-putus kena ledakan. Pak, orang kalau nak kena ledakan Pak, baju ini jadi compang camping. Baju ini jadi kayak telanjang orang kalau kena ledakan akibat dari ledakannya itu. Makanya ledakan ada high explosive dan low explosive, tergantung dari mana dia mengambil tindakan itu. Dan ini pasti ada pendananya, ada yang merencanakan dan ada yang melakukan. Jadi merencanakan aja, yang melakukan. Ada juga nanti yang khusus mencari orang. Yang mencari orang itu hanya meyakinkan aja bahwa apa yang kamu lakukan adalah benar. Itu adalah jihad fi sabilillah. Wah, udah yakin itu kamu benar itu aja. Dia membaiat orang-orang itu. Setelah dia yakin bahwa itu benar, wah udah dia bunuh diri dia, itulah dilakukan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ini terjadi di Jambi. Apakah kita siap menjaga Jambi? Ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu yang kita minta Pak. Jambi ini jangan dikotorin lagi dengan darah-darah orang-orang tidak berdosa. Kita ini sudah lurus-lurus sajalah. Agama kita terima dulu Bapak Ibu kita, yaitu apa yang diutarakan oleh para imam-imam kita, ya itu kita lakukan itu. Kita tahu mana yang lurus, mana yang tidak, mana yang bengkok, mana yang tidak, mana yang radikal, mana yang tidak. Insya Allah nanti ke depan ini kita masih banyak agenda. Di sini ada pemilu, ya. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Melalui acara tablik akbar ini, saya mengajak pesantren ini untuk mengaji dan mengkaji agama tanpa mengesampingkan aspek sosial masyarakat lainnya, juga untuk memperhatikan dinamika masyarakat di mana pesantren ini berada. Namun pesantren juga dituntut untuk mengikuti perkembangan masyarakat, tentu harus bisa menjaga jati diri sebagai pesantren yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa pesantren Ubay bin Ka'ab mampu menjadi lembaga pendidikan ideal dengan mengedepankan akidah dan akhlak yang mulia. Pada kesempatan pagi ini juga tadi sudah dilakukan ini ya, pemeriksaan jantung sama apa tadi? Pendidikan poliklinik. Ini tadi beliau-beliau ini sudah diperiksa belum nih? Hah? Oh ya, kayak yang 40 ke bawah kayaknya udah sehat semua. Tapi kalau saya lihat nih, beliau ini muka-mukanya cerah-cerah, sehat-sehat semua nih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Karena sehat kalau belum panjang umur, ya ini nggak enak juga keluar dari sini serempet. Kalau di Jakarta ada baje, kalau serempet baje itu mati enggak, setengah mati ya. Nah, kalau di sini nggak ada baje, sini adanya apa ini? Motor paling di sini. Nah tadi sudah dilakukan untuk pemeriksaan. Silahkan Bapak Ibu sekalian, jika nanti butuh ada perlu pemeriksaan lanjutan segala macam, tinggal komunikasikan. Next time kita bisa membuka lagi di sini mana yang bisa diperlukan, kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Karena kita tidak mengetahui yang namanya ajal itu sampai jauh mana, kayaknya nampaknya sehat, tapi semua itu memang yang berarti makanan Bapak Ibu sekalian.
Makanan itu yang ya kita nggak ngerti dah, itu yang bisa terjadi penyumbatan kebiasaan buruk kita. Tapi yang penting kita ya itu tiap hari kita harus berdoa, Pak. Yang berdoa aja kadang-kadang pendek, apalagi tidak kan gitu. Sekali lagi pada kesempatan ini saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian kiranya dapat membantu pihak kepolisian untuk berupaya mencegah terjadinya intoleransi dalam beragama, tidak menyebar berita hoax, tidak menyebar paham radikalisme, dengan meningkatkan keyakinan, semangat kebangsaan dan toleransi, serta pahami nilai-nilai beragama yang moderat dan damai. Setiap mendengar atau mengetahui individu atau kelompok yang mengajarkan serta mengajak kekerasan dan kebencian dan ada indikasi gerakan aksi dan aktivitas yang mengarah kepada radikalisme teroris, saya mohonkan rekan-rekan untuk dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak lupa juga membentengi keluarga kita, lingkungan kita dengan pemahaman agama yang baik dan benar. Mengakhiri sambutan ini, saya berharap agar situasi Kamtibmas di Provinsi Jambi tetap kondusif. Semoga kegiatan tabligh akbar ini dapat diikuti dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari lubuk hati yang dalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Ahmad Haidar. Kemudian kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu pemberian materi kajian yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Abu Salma LC. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Yang kami hormati Bapak Waka Polda, Bapak Wali Kota dan seluruh pejabat pemerintahan, aparat yang telah membantu memperjuangkan keamanan negeri ini. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita yang mulia telah bersabda,
man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh. Barang siapa yang berpagi-pagi pergi ke masjid, kita semua sedang ada dalam masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada yang diinginkan kecuali hanya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Apa tujuannya? Mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Allahu akbar. Hadis ini sahih, dan tidaklah berat bagi Allah untuk memberikan pahala haji kepada hamba-hambanya. Besar sekali pahalanya, saudara dan saudariku sekalian, besar sekali, agung sekali. Maka janganlah kita rusak pahala yang besar ini, amal yang besar ini, tujuan yang besar ini dengan tujuan yang tidak baik. Tidak ada yang kita inginkan kecuali hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menyampaikan kebenaran, ingin menegakkan kebenaran, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan niat, bersihkan hati. Tidak ada yang kita inginkan kecuali hanya kebenaran, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita semua akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah saudara dan saudariku sekalian, dalam hadis yang masyhur sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Masjid dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu qisma. Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lagi membagikan harta, pembagian harta rampasan perang, tepatnya tatkala peperangan Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rampasan perang tersebut. Atahu Dzul Khuwaisirah wa huwa rajulun min Bani Tamim. Datanglah seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah dan dia dari Bani Tamim. Dia berkata kepada Rasulullah, i'dil. Dia berkata kepada Nabi, bersikap adillah engkau. Dalam suatu riwayat dia berkata, ya Muhammad i'dil. Dalam riwayat yang lain dia berkata, wahai Muhammad, sikap adillah engkau. Perhatikan saudaraku, Nabi Muhammad diprotes, dibantah oleh seseorang yang dia mengaku Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wailak, wa man ya'dil idza lam a'dil. Subhanallah, kalau saya enggak adil, siapa lagi yang akan adil, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat yang mulia Umar. Beliau berkata, ya Rasulullah, idzan li fihi fadrib 'unuqah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menebas lehernya. Ini orang enggak sopan kepada Nabi. Nabi dikritik. Nabi sebagai pemimpin dunia, pemimpin akhirat dikritik, dibantah. Ada yang membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Dan ini mukjizat Nabi. Apa kata Rasulullah? Fa inna lahu ashaban yahqiru salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Biarkan dia, kata Nabi, biarkan. Karena kemudian kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia ini memiliki teman-teman yang salat kalian tidak apa-apanya dibandingkan oleh salat mereka. Puasanya kalian gak apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Dan mereka ini rajin membaca Al-Quran. Akan tetapi amat sangat disayangkan sekali, Al-Quran tersebut cuma sampai tenggorokan, gak lewat, gak sampai ke hati. Dan mereka keluar daripada Islam sebagai panah keluar dari busurnya.
Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah ini mukjizat Nabi, mukjizat, bukan beliau mengetahui hal yang gaib, tapi beliau menyampaikan mukjizat dari Allah. Apa kata Rasulullah? Innahu yakhruju min dhiddi hadha qaumun yatluna kitab Allah la yujawizu hanajiruhum yamruquna min as-sahmi kama yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla thamud. Sungguh kata Nabi, akan keluar dari keturunan orang ini. Masya Allah. Akan keluar berarti masa yang akan datang. Akan keluar dari keturunan orang ini suatu generasi yang mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran cuma sampai tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana panah keluar dari busurnya. Jikalau seandainya saya ketemu dengan mereka, saya akan perangi mereka, saya akan bunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum Tsamud. Dalam riwayat yang lain, apa kata Rasulullah? Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Ini yang disebutkan oleh bapak kita tadi. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita mengambil beberapa poin, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, dan saya tidak akan memperpanjang pembicaraan insyaallah. Bapak-bapak kita ada tugasnya, mereka ada tanggung jawab dan segala macamnya. Pelajaran yang pertama, saudaraku sekalian, bahwasanya munculnya para penentang pemerintah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya seseorang sekelas seperti Nabi, bukan sekelas, seperti Nabi kedudukan kemuliaannya sudah dikritik, diprotes, ditentang, dibantah, maka apalagi pemimpin-pemimpin di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bakalan ada. Maka orang yang seperti ini awalnya adalah protes, kritik, menentang, lama-lama menuduh, lama-lama mengkafirkan, ujung-ujungnya menghalalkan darah mereka. Na'udzubillah. Ujung-ujungnya menghalalkan darah mereka. Dan ini terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Tatkala Rasulullah SAW digantikan oleh Abu Bakar, digantikan oleh Umar, kemudian digantikan oleh Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa yang terjadi? Bukankah mereka memberontak kepada Utsman? Bukankah mereka mengepung rumah Utsman? Bukankah mereka membunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an? Terjadi. Padahal sahabat yang mulia Utsman bin Affan ini siapa? Sahabat yang malaikat saja malu ketemu dengan beliau saking taatnya kepada Allah. Tapi mereka tidak malu membunuh sahabat yang mulia ini. Subhanallah. Bibit-bibit pembangkang tidak taat kepada pemerintah telah terbukti, sehingga terbunuhnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, bukan berarti pemimpin dibiarkan salah, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apabila ada pemerintah, pemimpin yang salah, nasihati dengan adab, dengan cara permasalahan kecil saja diajarkan oleh Nabi, apalagi permasalahan kepemerintahan. Ada ajarannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Man arada an yansaha lidhi sultan fi amrin falyakhudh fala yubdihi alaniyah walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi alayhi lah. Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemerintah, seorang pemimpin, maka jangan sampaikan terang-terangan. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, usul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini, disepakati, kita akan terangkan di akhir pertemuan nanti insyaallah, yaitu taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin. As-sam'u wat ta'ah fil mansyati wal makrah. Tunduk, taat kepada pemerintah di saat senang, di saat tidak senang. Kemudian maka jangan sebutkan terang-terangan, maka hendaklah dia mengambil tangannya berduaan dengannya, kemudian dia sampaikan. Jika diterima maka alhamdulillah, jika seandainya tidak diterima maka dia telah menunaikan amanahnya.
Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga Masya Allah, seseorang kalau seandainya kesalahannya disebut di depan umum, siapa yang tidak akan sakit hatinya? Ada adab dari Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang pertama, saudara dan saudariku sekalian. Pelajaran yang kedua, yaitu poin yang kedua, yaitu Rasulullah mengatakan akan muncul generasi-generasi yang berpikiran seperti ini, berjalan dengan metode seperti ini. Generasi yang akan memberontak, generasi yang akan menentang, generasi yang tidak mau taat kepada pemerintah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathu asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Akan terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lam apakah kita di akhir zaman sekarang ini. Akan terjadi di akhir zaman. Masya Allah, di zaman Nabi belum terjadi, tapi telah terjadi pada zaman kita. Mukjizat Nabi. Akan terjadi di akhir zaman suatu kaum ahdatsu asnan, masih muda-muda mereka. Saya belum lihat tabelnya itu, parahnya muda-muda enggak rata-rata pemuda. Sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang yang rendah ilmunya. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka berdalil dengan perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW. Yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tapi tidak lewat daripada tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagai panah, sebagaimana panah keluar daripada busurnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, dan riwayat Imam Ibnu Majah rahimahumullah alaihim ajma'in, disebutkan bahwasanya tatkala mereka keluar maka mereka dimusnahkan. Faquti', mereka keluar mereka dimusnahkan, keluar mereka dimusnahkan sampai kapan? Hatta yakhrujad dajjalu fi baqiyatihim, sampai nanti keluarnya dajjal pada sisa-sisa mereka. Maka saya sampaikan kepada bapak-bapak, kepada ikhwan semua, khususnya bapak para parat, ini kata Rasulullah akan terus berlanjut sampai munculnya dajjal. Sampai munculnya dajjal pada sisa-sisa mereka nantinya. Mereka akan hilang, musnah, muncul lagi, musnah, muncul lagi sampai akhir zaman. Dan ini adalah perkataan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita harus bersenjatakan dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana yang benar, mana yang hitam itu hitam, mana yang putih itu putih. Kemudian pelajaran yang ketiga, itu hendaknya kita tidak tertipu dengan tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka, casing mereka. Disebutkan oleh Rasulullah, mereka rajin baca Al-Quran. Jangan tertipu. Mereka dalam suatu riwayat, mereka membaca Al-Quran ratban, dengan suara yang sendu. Bacaannya bagus. Jangan tertipu. Mereka membaca hadis, yaqra'una min qawli khairil bariyah. Mereka juga baca hadis. Masya Allah. Mereka rajin salat, rajin puasa. Saking rajinnya salat, rajinnya puasa, mereka menghina, kalah puasa dan salatnya para sahabat. Apalagi puasa kita, apalagi salat kita. Jangan tertipu. Mereka kelihatan seperti orang ahli ibadah, ahli sujud, ahli puasa. Jangan tertipu. Kata Rasulullah, Nabi yang bilang, bukan saya. Mereka rata-rata ahdatsul asnan, para pemuda-pemuda semangat. Mereka adalah orang-orang yang terbakar semangat, tapi tidak diiringi dengan ilmu. Tidak diiringi ilmu. Ini ciri-ciri mereka, agar kita bisa memahaminya. Kemudian poin yang keempat, agama didirikan di atas ilmu, bukan di atas semangat saja. Ini harus difahami. Manusia dicuci dengan semangat sehingga akhirnya mereka tidak bisa lagi melihat. Ilmu, dengan ilmu agama ini didirikan, dengan perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah, karena semangat mereka, ini yang memprotes Nabi Dzul Khuwaisirah, seorang yang ahli yang Islam, tapi semangatnya, saking semangatnya Nabi diprotes. Nabi diprotes, apalagi selain Nabi, apalagi di bawah Nabi. Saking semangatnya. Padahal dia keliru. Ini semangat enggak sesuai dengan koridor ilmu,
tidak sesuai dengan perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, cucu Dzul Khuwaisirah ini mereka membunuh orang-orang Islam, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam. Masya Allah. Padahal membunuh satu orang Muslim saja besar, saudara-saudaraku sekalian, besar, bukan kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Buraidah, qatlul mu'min a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Terbunuhnya satu orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Masya Allah. Sekarang yang sudah terbunuh dari orang Islam berapa? Baik dari kalangan aparat, dari masyarakat umum, subhanallah. Padahal di sisi Allah itu lebih besar daripada hilangnya dunia. Allah menganggap jiwanya seorang mukmin lebih berharga daripada dunia ini. Maka perhatikan saudaraku sekalian. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini sumpah Nabi. Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La hurmatul mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan minki malihi wa damihi. Kehormatan seorang muslim pada darahnya, pada hartanya lebih besar daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Daripada kehormatan Ka'bah. Enggak boleh menganggap enteng permasalahan seperti ini, ma'asyiral muslimin. Maka kita sangat menyayangkan, sangat berduka cita, subhanallah, atas tertumpahnya darah kaum muslimin, atas terbunuhnya kaum muslimin dari kalangan aparat keamanan yang menjaga keamanan masyarakat, daripada masyarakat umum, subhanallah. Ini adalah suatu yang sangat memilukan. Belum lama kemerdekaan menghampiri negeri kita, sudah lagi harus darah ditumpahkan, subhanallah. Masya Allah, kalau seandainya orang-orang tua kita dulu, para pahlawan pejuang yang memerdekakan Indonesia ini tahu gimana kondisi kekacauan yang ada di negeri kita, mereka akan sedih. Bukan untuk ini mereka memerdekakan, berjuang memerdekakan negeri kita ini. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur. Apa kata Nabi? Hadis dihafal oleh para santri, para anak-anak kecil, para masyarakat umum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam satu riwayat wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 60 cabang. Dalam satu riwayat yang lain 70 cabang. Iman ini ada tingkatan-tingkatannya. Iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Ini iman yang paling rendah. Ada duri, singkirkan. Padahal duri tersebut bisa mengena anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan, muslim ataupun kafir. Singkirkan. Itu iman yang paling rendah. Kalau seandainya menyingkirkan duri dari jalan adalah iman yang paling rendah, bagaimana halnya dengan orang yang meletakkan bom di tengah jalan? Subhanallah, subhanallah. Maka perhatikanlah saudaraku, Islam adalah agama yang membawa ketenangan, kedamaian, ketenangan, kedamaian. Semoga Allah menjaga negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang bisa kita ambil, bahwasanya Islam adalah agama yang memerintahkan untuk taat kepada pemerintah, kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kamu, pemerintah. Jangankan masalah besar, jangankan masalah kepemerintahan, permasalahan kepemimpinan di saat seseorang berjalan keluar kota, safar, kata Rasulullah, kalian melakukan perjalanan 3 orang, tunjuk satunya sebagai pemimpin, taat kepada dia. Kata Rasulullah, ini pemimpin jalan saja, apalagi masalah kepemerintahan, wajib tunduk dan taat. Wajib, kepemimpinan itu penting, pemerintahan itu penting adanya, keberadaannya penting, mendatangkan maslahat yang lebih besar walau bagaimanapun kondisinya. Walaupun mungkin ada kesalahan, kekhilafannya, kezalimannya mungkin. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-29 halaman 290? Apa kata beliau? Sittuna sanah min imamin jair aslah min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun hidup bersama pemimpin yang zalim. Ini yang zalim ya, kalau zalim betulan. Itu lebih damai, lebih mending, lebih baik daripada 1 malam tanpa ada pemimpin. Maka keberadaan pemimpin ini penting, saudara dan saudariku sekali, untuk ditaati, untuk kita membantunya, bagaimana kita memakmurkan, membantu kemakmuran masyarakat. Karena nikmat yang paling tinggi itu nikmat aman. Kita punya harta, punya uang banyak, punya anak, tapi kalau nggak aman menderita juga. Maka di akhir penyampaian saya ini, saya tidak katakan kajian karena mungkin ada yang lebih alim daripada saya, lebih tahu daripada saya. Saya katakan di akhir penyampaian saya ini, saya mengajak seluruh kaum muslimin untuk mari kita sama-sama kembali kepada ajaran Nabi. Ketahuilah, di antara tanda-tanda ajaran Nabi tersebut yaitu ada mata rantainya yang bersambung daripada generasi pertama. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, dilakukan oleh para imam, dan saya akan buktikan. Contoh, bagaimana para imam, para sahabat Nabi, mereka wajib, mereka tunduk dan taat kepada pemimpin. Semenjak kepemerintahan Islam ini berganti dari zamannya para sahabat atau Yazid bin Muawiyah sampai runtuhnya kekhilafahan Islam di awal-awal 1900-an, itu rata-rata para pemimpinnya, para khalifahnya, para pemerintahnya itu rata-rata mereka berbuat zalim, rata-rata, bukan semuanya, rata-rata. Mereka membunuh, mereka menumpahkan darah, mereka berbuat kezaliman, mereka berzina, mereka minum khamar. Itu bukan suatu yang hukum Islam, dan itu tidak penting bagi kita. Itu telah berjadi. Tilka ummatun qad khalat. Yang penting bagi kita bagaimana sikap para ulama mensikapi mereka. Kita akan urut biiznillah. Di awal-awal mungkin kita semua kenal dengan nama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang panglima perang, pemimpin, pernah jadi gubernur yang sangat kejam. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini pernah membunuh sahabat Nabi. Masya Allah, sahabat Nabi dibunuh. Abdullah bin Zubair bin Awam. Membunuh ahli tafsirnya umat, Sa'id bin Jubair, digorok oleh beliau. Bahkan pernah meruntuhkan Ka'bah. Subhanallah, ini pemimpin baik apa enggak baik seperti ini? Meruntuhkan Ka'bah. Yang menjadi pelajaran kita bukan itu. Yang menjadi pelajaran kita bagaimana sikap para sahabat yang hidup pada saat tersebut. Murid-murid sahabat para tabi'in yang hidup pada saat tersebut. Pada saat tersebut masih hidup Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Masih hidup Sa'id Ibnu Musayyib. Masih hidup Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri. Ini ulama-ulama dari kalangan tabi'in, guru-guru daripada para imam. Masih hidup Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin ahli ibadah, yang orang melihat ke dirinya saja orang akan ingat kepada Allah, saking tekunnya beribadah. Muhammad bin Sirin. Masih hidup Ibrahim An-Nakhai. Masih hidup imam-imam yang lainnya, guru para imam yang 4.
Tapi adakah riwayat mereka mengajak masyarakat untuk memberontak? Adakah riwayat? Enggak ada. Untuk demo aja enggak ada mereka pernah ngajak, apalagi untuk memberontak. Enggak ada. Karena mereka taat kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berganti terus, berganti terus sampai terjadi peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Daulah Islam beralih ke Bani Abbasiyah ini bukan hasil serah terima manis-manisan, enggak, perang, rebutan. Yang merebutnya raja pertama atau pemimpin pertama dari Bani Abbasiyah ini Abul Abbas, gelarnya apa? As-Saffah. Apa arti Saffah? Ini penumpah darah. Begitu dia berhasil membunuh, menyerang khilafah Umayyah, maka dikumpulkanlah orang-orang dari Bani Umayyah tersebut. Lihat, dengarkan kekejaman yang luar biasa. Kekejaman yang luar biasa. Luar biasa. Yang saya tanyakan, siapa yang hidup pada saat tersebut? Yang hidup pada saat tersebut Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i ini ahli hadis. Tidak ada hadis yang beliau dengar kecuali beliau hafal. Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, beliaulah orang yang pertama yang menjasa mencatat hadis, membukukan hadis Nabi. Hidup Laits bin Sa'ad, hidup Atha bin Abi Rabah, dan hidup pada saat tersebut Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah pernah mereka mengajak ayo memberontak kepada pemerintah seperti ini? Tidak. Wajib tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena memberontak, melakukan kekerasan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nabi enggak mungkin mewasiatkan kecuali itu yang terbaik. Nasihati dengan cara yang baik, tapi bukan dengan cara yang tidak baik. Ini mau nentang saja, apalagi sampai melakukan tindak kriminal, menumpahkan darah. Ini saya enggak, itu udah tinggi sekali. Kita enggak bicara yang tinggi, yang rendah aja yang dilarang dalam Islam. Ini berlanjut saudara-saudaraku, sampai akhirnya muncul, setelah generasinya muncul fitnah yang baru. Fitnah yang bisa mengantarkan kepada kekufuran, mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Pada saat tersebut pemimpinnya wajib kalian wajib taat, seperti enggak, Al-Quran makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah, penggal lehernya. Oh, Masya Allah. Pada saat tersebut siapa yang hidup? Yang hidup Imam Syafi'i, yang hidup Imam Ahmad, yang hidup Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang hidup Ishaq bin Rahuya, Sufyan bin Uyainah, dan imam-imam yang lainnya. Adakah imam yang empat ini mengajak ayo kita berontak? Ayo kita menyebut kesalahan pemerintah terang-terangan di depan umum? Tidak. Apalagi untuk menumpahkan darah, itu sudah jauh. Maka saudara dan saudariku sekalian, ini adalah suatu nasihat emas, pelajaran emas untuk kita membuka mata. Bagaimana mata rantai yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para sahabat Nabi, para tabi'in, para imam-imam yang empat dan imam-imam yang lainnya. Rahimallah Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in duna al-'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Apabila kamu melihat suatu kaum, suatu komunitas, mereka menyembunyikan permasalahan agama dari umum, gerakan di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Apabila engkau melihat seperti ini Umar bin Abdul Aziz ini hidup di awal-awal Islam, masih generasi abad pertama atau abad kedua. Apa kata beliau? Apabila engkau melihat seperti itu, fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka berada di dalam membangun pondasi kesesatan. Itu sudah tanda-tanda tidak baik. Maka ajaran Islam enggak ada majlis kajiannya Imam Syafi'i kecuali terang-terangan. Ayo hadir semua, datang dengar. Enggak ada kajiannya Imam Ahmad Hambali kecuali terang-terangan. Enggak ada kajiannya Imam Malik, terang-terangan, ngajak manusia semuanya. Maka saudara dan saudariku, ini ajaran Islam, ini yang kita yakini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebenaran itu adalah benar, dan memperlihatkan kita kebatilan itu adalah kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mungkin hanya ini dari saya, dan semoga
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, menuntun kita semua dan mengkaruniakan kepada kita nikmat keamanan, kedamaian, ketentraman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.